سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول عز من قائل في محكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم para jemaah hadirin jemaah waktu berlalu membuat usia padahal ini merupakan modal yang amat berharga dapat kita gunakan di ladang amal soleh, bertaubat kembali kepada Allah. Kesempatan ini tak mungkin terjadi. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dibuat terlena malu oleh kesibukan dan kecintaan kalian kepada harta, nomor kalian. Begitu pula oleh anak dan keluarga kalian untuk selalu ingat kepada Allah. Ingat akan tujuan hidup kita, bukan dunia sebagai tujuan, tapi dunia hanya sebagai ladang untuk menggapai meraih keberuntungan dan keselamatan yang terjadi. Bila kita lengah, maka dia akan menjadi perkara yang tak mungkin dapat kita tulis dengan apa-apa. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah tegaskan bahwa mereka orang-orang yang mengalami dosa. Bukan hanya kerugian harta bagaimanapun banyak, bukan hanya jatuh dari kedudukan yang tinggi, tapi kerugian ini kerugian yang akan membuat kita kehilangan segala-galanya, termasuk keluarga, kekayaan, kesenangan yang pernah kita nikmati. Kita akan memberikan dalam azab api kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Sebelum terlambat dan hilang kesempatan, infakkan sebahagian dari apa yang kalian berikan kepada. Jadi kesempatan selanjutnya hidup dan masih di tangan kalian. Infakkan, pergunakan sebahagian yang kami berikan kepada kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kerabat-kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita memiliki kontribusi dalam hidup ini yang baik, yang akan menjadi harapan untuk kita. Karena begitu datang sakaratul maut, semua yang pernah kita berbuat akan terbayang dalam benak kita baik, akan memberikan senyum dan harapan. Yang buruk akan menenggelamkan kita dalam duka sedih dan betapa. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemput kamu yang pasti akan datang, tapi tidak bisa ketahui kapan datangnya, waktunya apakah telah dekat, apakah menunggu sampai kita hari tua, yang jelas pasti akan datang. Bila datang tiba saatnya, seandainya dia berdoa berkata, wahai Tuhanku, tangguhkan walaupun hanya beberapa saat, fa'asaddaqa, aku berjanji menyedekahkan semua harta, wa aku minas shalihin,
dan aku berjanji untuk menjadi orang-orang yang soleh. Semua itu tak akan berguna karena harta bersama yang milik kita. Masa ujian kita telah berakhir, maka tak mungkin lagi akan kembali. Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali Allah tak akan mungkin menangguhkan seorang apabila tiba ajalnya, karena Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Bagaimana seandainya Allah kembalikan hidupnya, Allah panjangkan umurnya? Allah katakan, wala in ruddu la'adu lima anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya Allah kembalikan, berikan mereka kesempatan, mereka akan kembali lagi kepada perbuatan mereka sebelumnya. Dan semua janji mereka merupakan janji yang penuh dengan kebohongan, sebagaimana Fir'aun berjanji kemudian tidak ditepatkan. Dan mungkin kita juga sering berjanji seandainya saya punya kesempatan saya akan perbaiki diri saya. Begitu dikembalikan kesehatan kita, kesempatan kita, apa kita berjanji untuk menginfakkan harta kita apabila Allah berikan kita kesempatan dan rezeki, begitu terima rezeki, ternyata semua janji-janji kita lupakan. Yang terpikir dalam benak kita bagaimana kesenangan dunia dan kepuasan hawa nafsu. Dalam surah Yunus pada ayat 24 Allah mengingatkan kita betapa ringkihnya, rapuhnya kehidupan dunia sama ini dan mudah sekali berubah-ubah. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalaqa bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Allah berikan perumpamaan itu membuka mata kita, menyadarkan kita dari kemabukan dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya perumpamaan dari kehidupan dunia ini tak ubahnya bagaikan air hujan yang turun bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, lalu terjadi perubahan. Di mana-mana kita saksikan pemandangan yang indah, hijau, permai tumbuh-tumbuhan, sawah, ladang, berbagai macam buah-buahan tumbuh dari air tersebut yang jatuh ke bumi bercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Dari sana manusia dan hewan memakan dari hasil-hasil bumi tersebut. Hingga ketika bumi mulai bersolek, berdandan, berhias dengan hiasan dunia tersebut, di mana hari sekalian dari tanah yang kering, rontang dan gersang tumbuh beraneka macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, demikian pula sawah ladang yang begitu indah. Tahu-tahu datang saat dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami jadikan semua itu hadirin sekalian bagaikan hasil-hasil bumi yang telah dituai dan dikekang. Yang tertinggal hanya jerami kering. Sedangkan mereka semua kehilangan apa-apa yang mereka miliki. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat kami bagi mereka yang mampu bersabar. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa dunia itu begitu panas, cepat sekali, dan gampang berubah-ubah. Orang bisa diberikan kesenangan, seringkali dia mabuk dan menang. Di saat dia memiliki kekuatan dan kedudukan, dia beranggapan diri maha kuasa. Padahal betapa lemahnya dirinya, betapa ringkihnya, begitu pula betapa rapuhnya kehidupan. Dengan mudah bila Allah kehendaki yang di atas berjatuhan satu persatu. Yang tadinya berkelimangan harta sekejap berubah hari sekalian disebabkan karena kewalahan. Hilang semua yang dimiliki. Dari yang tadinya penuh kebanggaan, kepegahan, kesombongan dan kesenangan berubah menjadi orang yang benar-benar tak berdaya. Inilah merupakan kehidupan dunia.
Demikianlah kami uraikan ayat-ayat itu bagi mereka yang mau bertafakkur. Apakah takut kita jadikan dunia sebagai tujuan yang seharusnya menjadi ladang kita untuk persiapan dalam kehidupan yang kekal? Ternyata kita merasa puas dengan kehidupan yang fana, melupakan kehidupan yang kekal abadi dalam kebahagiaan. Oleh karena itu pada ayat berikutnya, wallahu yahdi ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala bukan mengajak kalian menuju kehidupan dunia yang penuh dengan kesedihan, kedukaan, pertentangan, perselisihan, bahkan pertumpahan. Ini tidak akan lepas dari kehidupan. Bukan hanya di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, bahkan di antara orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, bagaimana syaitan berhasil mengendalikan mereka mengadu domba, saling melupakan dalam mereka. Nah sekarang Allah menawarkan, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita menuju daris salam. Kehidupan tidak lagi ada kebencian, permusuhan, tidak lagi terdapat kedengkian, yang ada cinta, kasih sayang, kebahagiaan yang terbebas dari ketakutan dan perubahan. Dan ucapan tahiyat mereka di saat mereka saling berjumpa salam dari malaikat untuk mereka. Dari mereka para penghuni surga satu sama lainnya. Dan yang akan keluar dari mulut mereka hanyalah kata puja-puji. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasa'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka semua kebencian, permusuhan yang membuat kehidupan kita ini hilang keindahan, digantikan dengan cinta, manisnya, cahayanya, kebahagiaan yang betul-betul abadi. Apakah ini tidak menarik perhatian? Wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah siap memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Siapa yang dikehendaki Allah yang jiwanya terbuka menerima kebenaran, yang siap menyambut seruan Allah, mereka orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menerima kebenaran. Lalu pada ayat berikutnya Allah berikan gambaran antara orang yang beriman dan jiwa bertenteram, damai dalam kehidupan dunia, tidak diselimuti oleh kegelapan, oleh depresi, begitu juga oleh stres, oleh berbagai macam gangguan jiwa yang pada saat ini melanda kebanyakan manusia, baik tua, muda, pria, wanita, baik itu pejabat, bahkan banyak ulama-ulama juga yang mengalami gangguan jiwa. Billadzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, karena hatinya selalu mengawasi Allah, merasa diawasi Allah, dan tahu hidup di dunia ini singkat dan cepat, dia selalu berbuat kebaikan. Allah balas bagi mereka al-husna dengan balasan yang lebih baik, bukan hanya dalam kehidupan dunia. Demikian pula dalam kehidupan akhir, bukan hanya dalam kehidupan akhir, tapi orang yang selalu berbuat kebajikan dalam kehidupan dunia jiwanya tenang. Di saat mengalami kesempitan, Allah lapangkan hidupnya. Mengalami kebuntuan, Allah berikan jalan keluar. Kesempitan rezeki, Allah berikan bagi rezeki. Karena hatinya perhatikan kebaikan yang dilakukan. Baik ibadahnya kepada Allah tidak bermanfaat bagi Allah, tapi manfaatnya kembali kepada diri. Kebaikan yang diberikan kepada manusia, manfaatnya 700 kali lipat kembali kepadanya. Bahkan Allah jamin, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah bebaskan dari takut dan sedih. Ini yang sering kali mendatangkan kecemasan, takut dan sedih. Nah, orang yang suka berbuat kebaikan, Allah bebaskan dari semuanya. Kemudian wala yarhamuhum qatarun wala dhillah. Ini penting sekali kita pahami. Orang yang selalu berbuat kebajikan, di samping Allah balas dengan yang lebih baik, mereka tidak akan diselimuti oleh qatar, kegelapan, stres, depresi, wala dhillah ataupun kehinaan. Jiwa yang terang, air muka yang menggambarkan jiwa yang tenang, senyum, bahkan di tengah-tengah ancaman dan bahaya,
mereka berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilal. Wajah mereka tidak diselimuti oleh kegelapan maupun kehinaan. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang akan menjadi penghuni surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Oleh karena itu siapa yang terhindar dari gangguan jiwa, dari stres, dari kesedihan, coba dirikan sholat. Jadikan sholat sebagai hubungan komunikasi yang mesra antara kita dengan Allah. Rasakan kehadiran Allah di hadapan kita yang tidak pernah meninggalkan kita seketika pun, tapi kita yang sering lupa kepada Allah. Dan Allah bukan hanya ada di masjid, tapi Allah bersama kita dimanapun kita. Walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum billah. Adapun orang yang melakukan perbuatan buruk, apalagi kejahatan terhadap sesama, melakukan kerusakan, perbuatan dosa mereka dibalas sesuai dengan perbuatan. Wa tarhaquhum billah, tapi wajah mereka diselimuti oleh kegelapan. Jangan kita beranggapan orang-orang yang di atas, yang sukses dalam bidang materi, orang-orang yang berbahagia. Kalau seandainya orang tahu bagaimana mereka tidak dapat tidur melainkan dengan obat tidur yang mereka makan, hati mereka gelisah, cemas, takut. Mereka di tengah-tengah kekayaan satu orang yang paling miskin, di tengah-tengah pengawalan mereka orang yang paling ketakutan hidup. Kalau Allah gambarkan bagaimana keadaan mereka, ma'ahum minallahi min 'asim, mereka takkan sama sekali memiliki pelindung penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli muzliman. Seolah-olah wajah mereka diselimuti kegelapan yang berlapis-lapis. Belum lagi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi penghuni api neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Oleh karena itu mereka yang melakukan kerusakan, kejahatan, perbuatan buruk, tidak suka berbuat kebaikan, tidak menjaga hubungannya dengan Allah, orang yang paling mengenaskan nasib. Maka para jamaah sekalian, jangan iri dengan mereka yang sedang berkelahi memperebutkan dunia. Tapi hendaklah kita berlomba-lomba bersama-sama yang mengejar hari akhirat, yang berusaha berjalan di atas hidayah Allah. Itulah merupakan nikmat yang terbesar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi Subhanallah wa subhanallah la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin alladhi taraktahu rahmatan lil 'alamin wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi mahkamil tanzil mudhakkiran ibadahu biqawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yunadi Allahu tabaraka wa ta'ala ibadahu bit-tawbati wal inabati ilayhi biqawlihi ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انصر يا ربنا عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان في مشارق الأرض إلى مغاربها. ربنا أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم يا ربنا قلبا واحدا ويدا واحدة على أعدائك وأعدائهم بحولك وقوتك يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari bersama-sama kita hadapkan hati kita kepada Allah. Rasakan Allah di hati kita bersama kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
هدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله